Siapapun yang akrab dengan cerita Mahabharata, kita semua tahu siapa Syakuni itu. Penjudi jenius yang licik, yang sering dianggap sebagai dalang di balik perang Kurukshetra. Perang di Mahabharata yang epik dan membawa kerajaan Hastinapura yang perkasa ke jurang kehancuran. Kita akan menemukan pertanyaan, mengapa Syakuni ingin menghancurkan Hastinapura? Apakah itu karena dia ingin membalas apa yang disebut aib yang menimpa keluarganya, ketika Bisma melamar saudara perempuannya yang cantik dan menjadi bagian dari Hastinapura? Apakah itu balas dendam atas ketidakadilan yang menimpa saudara perempuannya? Simak video berikut untuk mendapatkan jawabannya. Mengapa Syakuni ingin menghancurkan Hastinapura? Cerita menampilkan banyak segi perang Kurukshetra, yang merupakan bagian besar dari epik yang dikenal luas sebagai Mahabharata. Bahkan dikatakan sebagai tanda akhir Dwapara dan awal Kaliyuga. Dikatakan bahwa iblis kali memangsa yang lemah dan tidak bersalah pada akhirnya dan menemukan cara untuk menyusup ke dalam pikiran orang. Namun, iblis itu bukanlah antagonis utama dari kisah tersebut. Syakuni dikatakan sebagai inkarnasi dari Dwapara Yuga. Apapun ceritanya, kita semua tahu bahwa pada akhirnya, itu adalah pertarungan antara pikiran Syakuni dan Krishna. Pikiran Sangkuni adalah teka-teki yang perlu ditelusuri. Jawaban mengapa Syakuni ingin menghancurkan Hastinapura dapat ditelusuri kembali akibat ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Itu juga menjawab pertanyaan mengapa Syakuni melawan Kurawa. Satu, Hastinapura mengerahkan kekuatan militernya dan menyerang Gandhara. Gandhara adalah kerajaan kecil yang dilanda bahayanya sendiri. Namun putrinya, Gandhari, juga cantik dan populer. Kerajaan itu juga tidak terlalu kaya, seperti kerajaan lainnya. Jadi ketika Bisma dari Hastinapura datang dengan pasukan dan meminta tangan Gandhari untuk dinikahkan dengan Dhritarashtra, mereka menjadi takut dan menerima persatuan itu dengan sepenuh hati. Ini menabur benih ketidakpuasan pertama di hati pewaris kerajaan. Dua, Dhritarashtra tidak mendapatkan tahta. Bahkan setelah semua ini terjadi, Syakuni tetap berharap. Menurut hukum Aryavarta sendiri, Dhritarashtra akan menjadi raja dan Gandhari menjadi ratu. Apakah Syakuni cukup mencintai Gandhari untuk menelan pukulan menghina yang ditujukan kepada calon mertuanya? Ya, tampaknya ada cukup bukti untuk menunjukkan fakta ini. Hastinapura adalah kerajaan yang besar dan kuat. Syakuni selalu memiliki titik lemah untuk adiknya. Dia mencintainya di atas segalanya dan akan melakukan apa saja untuknya. Dia meyakinkan ayahnya untuk menikahkan Gandhari dengan Dhritarashtra. Dia sadar bahwa Pangeran Kuru yang lebih tua itu buta. Tapi dia berharap karena menjadi putra tertua, dia akan menjadi yang pertama dalam garis suksesi dan menjadi raja. Begitu Dhritarashtra naik tahta, Gandhari akan memimpin suaminya melalui dan di atas segalanya. Gandhari akan menjadi sosok yang kuat dan berkuasa di Hastinapura. Semua mimpinya menjadi sia-sia ketika mereka datang ke Hastinapura dan mengetahui bahwa Pandu akan menjadi raja, bukan Dhritarashtra, karena kebutaan Dhritarashtra. Ini membuat marah Syakuni tanpa akhir. Tiga, mereka memenjarakan keluarga Syakuni. Ayah dan saudara Syakuni memprotes, dan karena itu, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Begitu juga dengan Syakuni ikut di penjara. Para sipir memberi seluruh keluarga makanan yang cukup hanya untuk satu orang. Raja dan pangeran kelaparan. Karena kekurangan makanan, yang lain memastikan bahwa hanya Syakuni yang diberi makan. Mereka semua mati di depannya, ayahnya membuatnya berjanji bahwa dia akan membalas dendam. Ini menjadi salah satu alasan mengapa Syakuni ingin menghancurkan Hastinapura.
Mengapa Gandhari menutup matanya sendiri? Untuk menambah bahan bakar pada amarah yang sudah meluap, Gandhari memutuskan untuk menutup matanya selama sisa kehidupan pernikahannya, dengan alasan bahwa jika dia tidak berbagi kebutaannya, bagaimana dia bisa benar-benar memahaminya. Meskipun menurut pendapat orang bahwa dia melakukannya lebih untuk menghukum Kuru daripada apapun. Shakuni merasa sangat kasihan pada saudara perempuannya dan diliputi rasa bersalah atas nasib saudara perempuannya. Mengapa Shakuni tinggal di Hastinapura? Hastinapura mendatangi mereka dengan pasukan mereka. Mereka telah menuntut tangan Gandhari dan menjanjikan pernikahannya dengan seorang raja, dan sekarang mereka mengingkari kata-kata mereka. Kebencian tumbuh di hatinya. Dia tidak akan melupakan penghinaan terhadap Gandhara oleh kerajaan yang menganggap dirinya di atas segalanya. Itu sebabnya Shakuni menentang Korawa. Dia tidak akan melupakan penghinaan terhadap Gandhara oleh kerajaan yang menganggap dirinya di atas segalanya. Meskipun dia tidak dapat melawan argumen Widura, yang hanya didasarkan pada Shastra, dia berharap Bhisma atau Satyawati akan mengabaikan mereka dan menepati janji mereka. Sayangnya, itu tidak terjadi. Tidak, dia tidak akan membiarkan adiknya bernasib sama seperti Amba. Karena setelah kematian ayah dan saudara laki-lakinya, mengakhiri Kuru menjadi satu-satunya tujuan hidupnya. Mengambil pisau, Shakuni menikam dirinya sendiri di pahanya, yang membuatnya lemas setiap kali dia berjalan, untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa pembalasannya belum selesai. Perang Kurukshetra adalah hasil dari tindakan jahat dan permainan jahatnya dalam membuat perpecahan antara Pandawa dan Korawa, memicu permusuhan di antara sepupu. Apa yang terjadi pada Shakuni setelah Perang Mahabharata tetap menjadi salah satu fakta yang kurang diketahui tentang penguasa Gandhara yang pintar dan licik ini. Mengingat cara Shakuni, Duryodhana dan keponakan lainnya tidak hanya merampok Pandawa dari segalanya, tetapi juga sangat menghina mereka di permainan dadu. Karena permainan dadu ini, Pandawa bersumpah untuk membunuh setiap orang yang mengambil bagian dalam permainan dadu tersebut. Selama Perang Kurukshetra, Shakuni berhasil mengakali Pandawa hingga hari terakhir. Pada hari ke-18 perang, Shakuni berhadapan muka dengan Sahadewa. Sahadewa tahu alasan mengapa Shakuni ingin menghancurkan Hastinapura. Sahadewa memberitahu Shakuni bahwa dia telah membalas penghinaan dan ketidakadilan yang menimpa keluarganya. Sahadewa juga meminta Shakuni untuk mundur dari pertarungan dan kembali ke kerajaannya dan menghabiskan sisa hari-harinya dengan damai. Kata-kata Sahadewa menggerakkan Shakuni dan dia menunjukkan penyesalan dan pertobatan yang tulus atas tindakannya selama bertahun-tahun. Namun, sebagai seorang pejuang, Shakuni tahu bahwa satu-satunya jalan keluar yang terhormat dari medan perang adalah kemenangan atau meninggal dalam pertempuran. Shakuni mulai menyerang Sahadewa dengan panah, menghasutnya untuk terlibat dalam duel. Sahadewa menanggapi dan memenggal kepala Shakuni setelah pertarungan singkat.